secara umum input yang baik itu ya akan menghasilkan output yang baik. Oke. Ya. Jadi ini sudah menjadi semacam isme di negara kita bahwa garbage in, garbage out gitu. Artinya kalau inputnya baik, maka outputnya juga baik. Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Al-Karim semua. Kita berjumpa lagi di podcast Pendidikan Al-Karim. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama salah satu narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Konsepnya kita ngobrol santai aja sih. Jadi yang dibicarakan itu ya seputar pendidikan, tapi kita ngobrolnya santai. Jadi beliau ini, narasumber kita kali ini adalah seorang orang tua murid, juga seorang praktisi pendidikan, dan juga seorang founder dari sekolah swasta yang ada di Bandar Lampung. Salah satu sekolah swasta yang ada di Bandar Lampung. Siapakah beliau? Beliau adalah Abi Abdul Karim. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Ya, sehat Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Bi ya. Amin. Amin. Mipit gimana, sehat Mi? Alhamdulillah sehat Abi. Harus sehat ya. Harus Gimana? sehat. Apa namanya? Ini kayaknya suasana baru kita podcastnya. Iya, ini kan makanya tadi Umi bilang di awal kita ngobrolnya santai Bi, karena kita pertama di tempat yang baru, suasana baru. Mudah-mudahan juga nanti bisa menimbulkan semangat yang baru juga. Insyaallah. Ya Bi ya. Baik, Abi, kita ngobrol santai hari ini ya Bi ya. Santai, biasa. Serius-serius banget ya. Janganlah. Jadi seperti biasa tentang pendidikan Abi. Ya. Karena kan tadi seperti yang Umi bilang bahwa Abi adalah seorang praktisi pendidikan juga, betul ya Bi ya? Insyaallah. Insyaallah. Baik, Abi, menurut Abi kalau bicara tentang pendidikan, menurut Abi pendidikan di Indonesia itu potretnya seperti apa sih Bi sekarang ini Bi? Ya, kalau saya itu kan melihat segala sesuatu itu secara umum itu banyak dari hal yang positif. Ya. Jadi menurut saya compare dengan beberapa dekade yang lalu, pendidikan di Indonesia cukup berkembang dengan signifikan. Oke. Ya, dan ini adalah berbagai platform pendidikan di Indonesia itu sudah banyak sekali. Jadi tinggal para orang tua atau para anak-anak memilih mana yang memang platform pendidikan mana yang sesuai dan menjadi kebutuhan mereka. Jadi kalau bicara tentang potret pendidikan, kalau saya melihat sih cukup bagus, cukup baik ya. Yang pasti pendidikan selalu berkembang ya Bi ya. Berkembang karena pendidikan itu adalah satu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok oleh setiap manusia. Jadi pendidikan di Indonesia itu sudah sangat cukup beragam, seperti itu. Jadi ya cukup baiklah, meskipun masih banyak sebetulnya PR kita untuk bisa menjadi negara dengan konsep pendidikan terbaik. Tentulah ya Bi ya. Pasti setiap konsep yang ditawarkan itu dengan segala positif dan negatif ininya ya Bi ya, side-nya gitu. Nah, kemudian Abi, ini kan kita sekarang sudah ada di bulan Desember, which is ini sudah masuk, beberapa sekolah sudah melakukan pembukaan penerimaan siswa baru, gitu ya. Jadi memang dari mulai awal semester 1 itu biasanya sudah mulai dirancang tuh untuk pembukaan siswa baru. Nah, di saat-saat seperti ini itu biasanya muncul fenomena orang tua yang berbondong-bondong untuk segera mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah yang kita katakanlah bisa dikatakan sekolah favorit atau sekolah inceran, gitu ya Bi ya. Betul. Itu bagaimana menurut Abi dengan fenomena seperti itu? Kalau saya melihat itu sebagai sesuatu fenomena yang sebetulnya sah-sah saja, ya. Boleh-boleh saja, ya, karena memang kalau kita melihat fitrahnya setiap orang tua itu pasti menginginkan sesuatu yang terbaik. Betul, pasti. Dan salah satunya adalah pendidikan. Jadi kalau meskipun perjalanan mulainya tahun ajaran baru itu masih lama, tapi orang-orang sudah dari sekarang sudah hunting. Bahkan sudah ada yang
full book. Close, ya. Iya, udah close untuk gelombang-gelombang pertama. Saya melihat ada dua faktor. Yang pertama adalah dari faktor orang tua, bahwa setiap orang tua itu menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya, apapun itu. Secara umum orang tua yang normal dan waras, fitrahnya ya, Bi. Ya, fitrahnya orang tua, ya. Mau apapun itu mereka ingin yang terbaik, termasuk pendidikan. Lalu kemudian ini juga dilihat dari sektor pendidikan itu. Sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah membuka itu dari awal, ya. Terutama sekolah-sekolah swasta. Iya, betul. Kalau sekolah negeri kan memang mereka biasanya ikut aturan pemerintah, dinas pendidikan, gitu ya. Betul. Tapi sekolah-sekolah swasta, pondok pesantren, sekolah alam, dan sekolah-sekolah lainnya itu banyak sudah membuka pendaftaran. Bahkan memang meleng sedikit itu sudah tidak kebagian kursi lagi. Betul. Banyak orang tua yang sudah hunting pendidikan dari sekarang. Jadi itu sebetulnya sah-sah saja. Oke. Jadi memang suatu hal yang wajar, bisa dikatakan begitu, ya, Bi, ya. Wajar sekali. Bahwa memang orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tidak terkecuali pendidikan. Namun, Abi, kalau kita bicara yang terbaik itu kan subjektif ya, setiap orang tua pasti berbeda-beda yang terbaik itu seperti apa. Namun kalau kita bicara pada umumnya, sebenarnya Abi, pendidikan yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak, terutama di era-era yang sekarang ini gitu ya, dengan gadget minded mungkin dan sebagainya. Jadi menurut Abi, potret pendidikan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak sekarang ini? Iya, jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, itu biasanya kan sekolah-sekolah itu melakukan enrollment, dan ada beberapa platform yang melakukan tes untuk masuk begitu ya. Saya mau fokus kepada pendidikan di usia dini deh, dari TK, SD, ataupun naik sedikit itu menengah SMP. Jadi tidak salah sih sebetulnya, karena memang secara umum input yang baik itu akan menghasilkan output yang baik. Ya. Jadi ini sudah menjadi semacam isme di negara kita, bahwa garbage in, garbage out gitu. Artinya kalau inputnya baik, maka outputnya juga baik. Ya. Kalau outputnya tidak baik, maka inputnya tidak baik, maka outputnya juga tidak baik. Itu semacam sudah menjadi isme atau satu yang dianut oleh semua lini gitu ya. Makanya faktor di proses penerimaan ini sangat penting. Oleh sebab itu saya melihat ada beberapa konsep yang melakukan assessment, uji sana sini. Tidak ada yang salah sih sebetulnya kalau tes itu tujuannya untuk mengobservasi kemampuan atau kompetensi si anak, sehingga nanti akan kita tempatkan di mana. Yang jadi problem adalah ketika tes ini menjadi salah satu penentu. Ya, kalau tidak umpamanya lulus ujian ini, nggak bisa masuk sekolah ini. Bisa, kalau dia tidak hafal sekian, dia tidak bisa enroll ke sekolah tersebut. Jadi karena menurut saya di konsep pendidikan dini itu adalah bagaimana pendidikan itu memberikan self identity yang jelas kepada anak-anak. Self identity yang jelas. Jadi kita belum masuk kepada tahap kompetensi mereka untuk pendidikan dini. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa membawa mereka untuk bisa menemukan self identity mereka, bahwa saya sama cerdasnya dengan yang lain, bahwa saya sama hebatnya dengan yang lain. Dan konsep-konsep semacam itu harus kita akui di Indonesia masih sangat kurang, ya. Jadi sehingga terbentuklah pendidikan yang tidak balance, ya. Makanya kita melihat ada satu sekolah yang dilabeli sekolah
favorit gitu, pernah menghasilkan juara dan sebagainya. Sekali lagi itu tidak salah, tapi yang jadi sorotan kita adalah pada saat enrollment, anak-anak kita yang notabene-nya masih kecil itu harus sudah melakukan berbagai macam tes sebagai salah satu syarat. Nah, saya ingin mengajak kepada seluruh orang tua untuk membuka mindset kita bahwa sebetulnya untuk pendidikan usia dini yang anak-anak kita butuhkan itu adalah satu konsep yang saya beri nama konsep penerimaan seutuhnya. Penerimaan seutuhnya. Bagaimana tuh, Bi, penerimaan seutuhnya? Ya, ini sebetulnya saya berbagai pengalaman sudah membuktikan itu. Jadi anak-anak itu ya, yang mereka butuhkan sebetulnya konsep ini sudah dilakukan pada saat mereka lahir ke dunia. Ya, konsep penerimaan seutuhnya sehingga mereka bisa berkembang. Ya. Bahkan sebelum mereka masuk ke dunia pendidikan. Sebelum mereka masuk ke dunia pendidikan. Jadi sebagai contoh, pada saat mereka lahir mereka lahir ke bumi bahwa nggak peduli mereka mancung atau pesek, atau putih, secara umum keluarga pasti merayakan kehadiran si anak. Artinya apa? Tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku atas hadirnya si anak. Bayangkan, Mi, kalau dia umpamanya kalau dia tidak belok atau tidak seganteng terus nggak mau gitu. Ini bukan anak kita, itu kan bahaya ya kan? Betul. Artinya anak tersebut jadi apa gitu. Jadi konsep penerimaan seutuhnya ini sudah dilakukan sejak lahir. Kemudian tidak peduli apakah dia itu laki-laki atau perempuan, ya, meskipun awalnya pengen anak laki, tapi pada saat lahir ya laki-laki perempuan semuanya tetap bergembira. Artinya, tetap bergembira, betul. Konsep ini sebetulnya sudah dimulai. Namun pada saat mereka masuk ke fase pendidikan, di sini biasanya SKB itu sudah berjalan. Syarat dan ketentuannya umpamanya masuk sekolah ini harus bisa baca, hafalannya harus sekian. Gitu. Saya tidak, sekali lagi tidak menyalahkan karena itu adalah wewenang masing-masing. Ya, tapi di sini saya ingin mengajak para orang tua untuk berpikir kembali kebutuhan anak-anak kita itu apa sih sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita gali ini. Apa sih kebutuhan anak-anak TK, SD gitu loh. Apa sih yang mereka butuhkan seperti itu? Betul. Karena memang kalau kita samaratakan, Abi, ya, maka itu tidak akan maksimal. Segala sesuatu yang kita gini, saya pernah dengar istilah bahwa ketika kita menyerahkan segala sesuatu itu bukan kepada ahlinya, itu akan menjadi tidak baik hasilnya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka ketika kita menyerahkan pendidikan anak kita yang istilahnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang dia yang si anak ini butuhkan, maka nanti hasilnya pun ya jangan berharap akan menjadi lebih, gitu kan ya, Bi, ya. Timbul krisis kepercayaan. Betul, karena sebenarnya berbagai macam problem kepada anak tersebut. Betul. Karena fenomena yang terjadi sekarang itu adalah memang kita tidak bisa pungkiri ya, Bi, bahwa pendidikan itu adalah sama dengan akademik, gitu ya, Bi. Akademiknya bagus. Equal. Iya, betul. Padahal justru yang sebenarnya kalau yang kita lihat di lapangan yang sesungguhnya itu pertama yang harus ditanamkan adalah karakter. Tadi mereka harus mengenali diri mereka sendiri, gitu ya, Bi, ya. Jadi output pendidikan itu untuk pendidikan dini itu bukan anak-anak itu lancar ini, tapi mereka punya self identity. Betul. Self identity yang awal paling tidak mereka itu merasa sangat diterima oleh lingkungannya, oleh orang tuanya, oleh pendidiknya, tidak dibanding-bandingkan, ya, sehingga meskipun dia tidak pintar secara akademik, tapi dia percaya bahwa saya sama cerdasnya dengan si A dan si B. Jadi saya nggak perlu minder atau yang saya tidak perlu sombong, because we are equal. Betul, karena memang setiap anak itu adalah super limited edition. Semua anak cerdas ya, Bi, ya. Sangat. Keyakinan kita bahwa anak-anak kita ini adalah satu produk yang amazing dari Allah, itu harus tetap kita pegang. Betul. Tidak ada produk Allah itu yang gagal. Betul. Ya.
Tidak mungkin Allah menginstal sesuatu yang salah. Tidak. Iya, betul. Pasti ada kehebatan di balik desain itu. Siap. Baik. Tadi kalau kita bicara tentang karakter ya, tadi Bi, mereka harus self identity dan sebagainya. Ada nggak sih peran pendidikan, Abi, untuk menimbulkan karakter itu, si anak itu? Bagaimana peran pendidikan dalam menumbuhkan atau penanaman karakter, atau kita bisa sebut kalau dalam bahasa Islamnya mungkin akhlak ya, Bi ya, untuk anak-anak? Ya, kalau peran pendidikan itu dalam pembentukan karakter sudah pasti ya. Mereka pendidikan mempunyai peran yang sangat besar. Makanya saya katakan di sini dalam mencari pendidikan yang sesuai untuk anak-anak kita, maka yang harus kita gali pertama itu adalah kebutuhan anak-anak kita. Umpamanya di TK, di SD, SMP itu kebutuhan mereka apa? Nah, maka yang pertama adalah saya selalu kalau saya bisa mengajak kepada orang tua, carilah satu konsep pendidikan yang memang bisa menerima anak kita itu tanpa dengan syarat dan ketentuan. Sebagai contoh, kalau dia tidak bisa ngaji maka dia tidak diterima. Kalau dia tidak bisa berhitung dia tidak bisa diterima. Nah, artinya si pendidik belum mau menerima, ya seperti itu, belum mau menerima. Nah, konsep penerimaan penerimaan seutuhnya itu sudah kita buktikan ya, dan ini harus dilakukan oleh baik dari orang tua maupun pendidiknya. Kolaborasi ya, Bi. Jadi nggak bisa satu. Jadi analoginya pihak aja. Ketika kita menanam satu tanaman, ya, maka yang harus kita lakukan apa? Merawat, pasti, mencintai, betul, ya kan, mencintai dia, apapun di jenisnya kan, mau dia berduri atau tidak, ya kan, mau dia jenis berbuah atau tidak, betul. Maka syarat pertama itu kita harus mencintai. Dari cinta itu kita akan fokus merawatnya, memberikan pupuk, ya, sehingga dia bisa tumbuh berkembang, ya. Sama saja menurut saya pendidikan itu harus dimulai dengan penerimaan dan cinta seutuhnya dari kita para orang tua, dari kita para pendidiknya, sehingga si anak itu dalam naungan kasih sayang dan cinta dia akan tumbuh paripurna, ya, dia akan tumbuh paripurna sehingga dia akan tumbuh menjadi orang yang satu, mempunyai identitas diri yang jelas, ya, firm dengan who am I-nya, siapa saya, untuk apa saya diciptakan, itu mulai firm sehingga dia tidak perlu melirik, oh dia lebih pintar dari saya, atau dia saya nggak bisa apa-apa gitu ya, Bu. Jadi merasa produk yang gagal gitu. Iya, yang ada stigmanya negatif tentang dirinya. Iya, stigmanya negatif gitu loh. Jadi merasa tidak diterima oleh lingkungannya karena keterbatasannya. Dan ini sudah kita buktikan sebagai contoh nih. Ini yang sudah menjadi pengalaman kita adalah anak yang berkebutuhan khusus sekalipun pada saat enroll masuk, lalu kita terima sepenuhnya, ya, kita treat sesuai dengan kebutuhannya, ya, anak ini berkembang dengan baik. Iya, setuju, Abi. Sangat baik. Dan itu tentu Umi juga sudah tahu ya, contohnya sudah banyak sekali. Nah, ini bayangkan gitu, kalau yang biasa gitu, yang tidak berkebutuhan khusus, tentunya ini akan lebih menjadi output yang prima lagi. Konsep ini bisa kita terapkan di seluruh lini pendidikan kita gitu. Betul sekali, setuju sih, Bi. Karena Umi menyaksikan langsung benar-benar gitu bahwa memang ketika anak dididik dengan sesuai kebutuhannya, maka dia akan berkembang dengan baik juga, gitu. Dan tadi mengutip dari perkataan Nabi yang mengatakan bahwa jika seorang anak itu yang biasa-biasa saja masuk, misal dia mendaftar ke suatu sekolah, kemudian dengan berbagai tes dia dinyatakan tidak lulus, artinya sekolah dalam hal ini tidak menerima si anak karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Dan itu sebetulnya ya kita tidak bisa salahkan, betul. Ya. Tapi kalau menurut saya, Abi, disitulah peran seorang pendidik, gitu, menjadikan anak yang
tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah perannya gitu. Kalau kita memang anak itu sudah tahu ya, apa peran kita gitu. Ya udah kita kasih aja gitu. Poles aja. Iya, tinggal dipoles. Gitu. Betul. Maka sebenarnya esensi pendidikan adalah di situ sebenarnya ya Abi ya. Karena memang kalau kita ngomong anak-anak Indonesia itu cerdas-cerdas semua sebetulnya. Iya. Pada saat masuk ke kelas, ketika disurvei, ternyata yang cerdas itu 10-20% gitu loh. Sisanya biasa gitu loh. Betul. Nah itu lebih banyak kan? Ya. Sebenarnya PR-nya kalau menurut saya ya Bi ya, PR terbesar dari anak-anak kita sekarang ini adalah kepercayaan diri. Betul. Ya, jadi bukan berarti dia tidak bisa gitu, tapi kepercayaan dirinya yang tidak muncul. Betul. Begitu ya Bi. Nah itu Merasa mungkin tadi betul. Gitu ya, merasa tidak sehebat teman-teman. Iya. Gitu. Enggak lah, saya nggak bisa gitu. Itu yang saya bilang tadi, self identity-nya nggak keluar. Nggak terbentuk ya Bi ya. Terbentuk. Karena memang tidak dibentuk dari awal. Karena tidak dibentuk. Betul. Karena penerimaan kita itu tadi ada syarat dan ketentuan. Kamu kalau mau disebut pintar itu kamu harus bisa ini, menang ini, berprestasi di bidang ini gitu. Iya, betul. Ya kan? Iya. Sehingga ketika dia merasa saya tidak berprestasi di bidang itu, padahal sebetulnya dia bisa melakukan hal baik di bidang lain. Betul. Tapi itu tidak dikalkulasi sehingga dia tidak menemukan identitas dirinya. Kan kasihan. Akhirnya dia tumbuh dengan ya udah gitu, saya nggak bisa. Saya udah. biasa-biasa. Saya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, Oke. Kebayangkan kalau anak-anak Indonesia itu tumbuh dengan identitas saya biasa-biasa saja. Iya. Itu SDM kita ke depannya sayang sekali ya Bi ya. Iya, betul. Sekarang ini kita harus para orang tua berpikir mengajak anak-anak kita itu bisa menemukan konsep pendidikan yang bisa sekali lagi membawa mereka menemukan self identity-nya. Baik. Sehingga mereka bisa percaya diri. Siap. Ya, mereka bisa berkarya. Oh, saya tidak jago di matematika, tapi proyek saya keren. Iya. Ya kan? Saya proyeknya sosialnya mungkin tidak sehebat dia, tapi saya punya proyek di bidang lain. Iya. Dan itu yang kita lakukan. Sehingga sekali lagi dengan konsep pendidikan penerimaan seutuhnya itu tadi anak-anak itu merasa equal, sama saja. Betul. Dan yang terpenting mereka punya self identity. Ya Bi ya. Clear. Supaya mereka juga berpikirnya positif tentang dirinya. Jadi pada saat mereka punya self identity yang clear, mereka mau masuk ke lingkungan seperti apa, mereka nggak grogi, nggak nervous, karena dia sudah yakin dengan dia punya kemampuan, dia mempunyai kelebihan, ya kan? Nah, ini juga perlu menjadi renungan kita semua untuk para orang tua bahwa apa yang dibutuhkan anak-anak kita ini saat ini, terutama di pendidikan dini, ya SD, TK, SMP, itu adalah bagaimana pendidikan itu bisa membentuk self identity mereka, bisa mengenal siapa saya dan bisa pede dengan apa yang saya miliki, ya. Ya, oke, siap Bi. Jadi itu tadi pesan untuk orang tua, mungkin bisa jadi kita katakan tips ya Bi, bagaimana orang tua dalam menentukan pendidikan terbaik untuk anaknya. Ya, gitu. Jadikan tips silakan. Iya, bisa ya Bi. Jadi bagaimana kan selama ini mungkin orang tua nggak usah anaknya ya Bi. Ini Umi Ipit sendiri kan juga sebagai orang tua. Kadang tuh masih suka bingung gitu, ini mau sekolahnya di mana ya? Itu orang tuanya loh, bagaimana anaknya gitu kan. Jadi mungkin apa yang tadi kita sampaikan ke sahabat Al-Karim semua bisa menjadi insight bagi orang tua. Oke, berarti yang harus saya lakukan adalah begini begitu. Nah, Abi, ini kemudian ini masih tentang pendidikan. Boleh, silakan. Boleh. Ini kan santai. Oke, silakan Bi. Minum dulu. Jadi memang kalau bicara pendidikan itu selalu menarik gitu, karena pendidikan adalah suatu hal yang berkembang. Ada satu istilah dalam pendidikan itu kita kenal garbage in, garbage out. Ya Bi ya. Lalu ada lagi istilah yang dikenal dengan garbage in, crafting out. Iya. Nah, Abi bisa jelasin nggak Bi tentang istilah-istilah ini? Jadi saya itu pernah menulis karena itu terinspirasi dari satu obrolan saya dengan salah seorang
sahabat saya yang waktu itu lagi bingung mencari sekolah. Oke. Jadi dia bingung, anaknya dibawa ke sini, bawa ke sekolah ini yang banyak menghasilkan lulusan yang seperti ini, tidak masuk. Dibawa ke ini, tidak masuk juga. Nggak masuk juga karena dia tesnya tidak masuk. Anaknya yang dites ya, wawancara, orang tua juga melalui wawancara. Dan dia bilang, saya pernah bertanya dengan dia, kenapa kamu harus ke sekolah tersebut? Ya karena saya meyakini bahwa sekolah itu bisa membawa anak saya lebih baik lagi. Nah, dia bilang, saya bilang, tapi itu kan melalui tes ya, tes. Iya, tes itu supaya meyakini bahwa anak-anak yang masuk tersebut itu sudah betul-betul tersaring, ya, sehingga nanti lulusan mereka betul-betul menjadi lulusan yang hebat. Ya, tidak apa-apa saya bilang. Beliau bilang, karena kan kita tahu bahwa seluruh lini itu mengatakan garbage in, garbage out, gitu ya. Betul. Kalau yang masuknya kurang bagus, keluarnya juga ya udah gitu bagus, aja gitu. Nah, saya waktu itu entah kenapa punya pandangan yang berbeda, ya, pandangan yang berbeda. Saya bilang begini dengan beliau, kalau ini opini saya ya. Menurut saya semua anak-anak kita itu hebat. Tinggal di mata siapa dia itu hebatnya gitu. Kalau sisi hebat itu hanya ada di kacamata akademik atau hanya ada di kacamata hafalan, mungkin anak-anak yang tidak hebat di situ maka dia akan menjadi tidak hebat. Berarti saya bilang kita tidak meyakini produk Allah ini hebat. Nah, jadi sebetulnya menurut saya konsep pendidikan yang terbaik itu adalah garbage in. Ini istilah saja bukan mengasosiasikan anak-anak kita itu dengan garbage. Garbage in harusnya crafting out. Ya. Artinya bagaimana satu institusi pendidikan itu menerima setiap anak ya dengan latar belakang apapun kemampuannya. Yang penting satu kerjasama antara pendidik dan orang tua itu harus sudah sangat terjalin dengan baik, sehingga kita punya satu pemahaman yang sama tentang akan dibawa kemana anak-anak kita. Betul. Lalu setelah masuk kita olah nih, ya kita olah istilahnya kalau yaitu bagaimana barang ini, ya produk ini bisa menjadi crafting. Crafting itu kan macam-macam ya. Nah, maksud saya adalah jika dia tidak jago dalam hal tertentu, maka mungkin di sisi lain harus kita gali sehingga pada saat keluar ya apapun dia ya maka dia akan menjadi satu produk yang hebat. Kalau kita ibaratkan produk output yang hebat dengan berbagai keunikannya gitu. Ada yang jago di sini, jago di sana gitu. Jadi sehingga SDM Indonesia itu akan semakin beragam ya. Jadi kreativitas orang-orang yang tumbuh dengan kreativitas tinggi itu semakin banyak di Indonesia. Karena kita harus akui sekarang ini kita sudah memasuki era creativity. Betul. Ya kreatif ya kalah gitu. Iya ketinggalan ya Bi ya. Jadi konsep garbage in, crafting out itu adalah intinya bagaimana sebuah institusi itu ketika anak-anak masuk dalam keadaan biasa saja tadi kita bilang ya Bi ya. Biasa saja. Kemudian ketika keluar itu dia menjadi luar biasa. Menjadi pribadi hebat, menjadi pribadi yang unik karena dengan kemampuannya. Menemukan self identity. Betul. Dia, kepercayaan diri dia. Dan kedua, dia tahu. Saya mungkin tidak jago di part ini, tapi saya jago di part ini. Saya jago di part ini, sehingga produk kita itu adalah produk-produk SDM yang kreatif, yang paham, firm dengan konsep dirinya. Sekali lagi, karena menurut saya sangat penting ini. Betul, orang yang firm dengan dirinya, meskipun dia biasa-biasa saja, dia akan bisa berkembang dibanding orang
yang meskipun dia pintar tidak punya self identity yang jelas. Iya, betul. Itu justru bahaya. Karena apa? Karena anak-anak yang melakukan ini, umpamanya, saya belajar mati-matian saya supaya dapat pengakuan dari orang tua, dapat pengakuan dari A, B, C, dan D segala macam. Berarti dia tidak melakukan untuk dirinya. Dia masih membutuhkan approval dari orang lain. Betul, betul. Sehingga makanya tidak heran kita melihat anak-anakku pintar tapi stres gitu ya. Pintar tapi macam-macam. Bahkan di beberapa negara maju tuh banyak anak-anak pintar tuh bunuh diri kan. Iya. Karena identitas diri mereka nggak clear, tidak gitu, terbentuk. nggak Betul, terbentuk, betul. ya. Dia hanya saya harus pintar kan. Saya harus membuktikan dengan A, B, C, dan D. Sementara anak-anak harusnya anak-anak itu bisa menjadi sekali lagi pribadi yang unik, yang baik ya, yang akhlak yang baik. Betul. Kemudian mereka memandang sama, saya dengan dia itu sama. Jadi tidak ada bullying, tidak ada merasa rendah diri atau dia merendahkan orang lain. Dan itu pertama yang harus ditanamkan adalah kepada pendidiknya, ya Bi. Pendidiknya dan orang tua, betul. Karena kita harus punya satu pemikirannya sama untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Kemudian Abi, dengan segala proses pendidikan tadi ya, bahwa anak itu ketika masuk bakal dia harus ditreatment sesuai dengan kebutuhannya dan segala macamnya. Mungkin ada satu hal yang ingin Umi tekankan di sini, bahwa kunci dari semua itu adalah sabar. Bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses, tidak ada yang instan. Setuju nggak Bi dengan kalimat itu, Bi? Bagaimana tanggapan Abi tentang hal itu? Sangat setuju. Ya. Ini juga ada fenomena ya. Sekarang ini kan kita itu sudah memasuki era hidup yang serba instan ya. Iya. Makan instan. Betul. Apa itu instan? Apa ya? Cari jodoh juga instan sekarang. Betul. Banyak yang instan. Iya. Dan ini juga masuk ke ranah pendidikan. Ya, jadi orang kadang-kadang orang tua itu tidak sabar gitu, ingin anaknya bisa saat itu dan bisa dilihat saat itu, ya. Nah, padahal benar sekali tadi. Mendidik, ada kata-kata yang ini, mendidik itu tidak mendadak. Mendidik tidak mendadak. Mendidik itu tidak mendadak, ya. Karena pendidikan itu adalah proses. Betul. Nggak bisa kita ajarin hari ini, besok dia langsung bisa, kemudian langsung juara, itu nggak bisa, ya. Nah, pendidikan yang instan, ya, kita waktu itu pernah mengikuti seminar dari Ustadz Aat. Itu justru sangat bahaya. Itu akan menghasilkan generasi-generasi yang rapuh. Ya, pendidikan instan itu adalah, nah, justru pendidikan yang long lasting itu adalah pendidikan yang melalui proses tempaan yang cukup lama. Ya, ibarat kata beliau itu seperti ini. Kalau kita menanam tanaman yang menghasilkan hasil dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan, itu cepat mati atau lama hidupnya? Cepat mati. Cepat mati. Betul. Lain halnya kalau kita umpamanya ini di depan kita ada durian ya. Iya. Menanam durian. Durian itu berbuahnya lama sekali. Ya, lama. Tapi sekalinya berbuah, ya kan? Dia akan sering terus-terusan memberikan manfaat. Ya, manfaat. Dan dia akan long lasting. Jadi kalau kita analogikan pendidikan yang seperti itu, pendidikan itu sabar. Mendidik itu tidak mendadak. Ya, betul. Karena kita melihat hasilnya mungkin 20 tahun kemudian. Ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta hari ini belajar, besok harus juara gitu. Atau hari ini belajar, besok langsung ujian tahfiz gitu. Hari ini TK, besok langsung kuliah, enggak ya? Harus dipahami pendidikan itu berproses, sabar gitu loh. Jadi untuk para ayah bunda, ya sabar melihat proses pendidikan ini. Yang penting sekali lagi, pendidikan itu berorientasi kemana? Apakah membangun self identity si anak sehingga anak-anak itu mampu menemukan identitas dirinya dengan baik, dan
at the end of the day, ini bahasanya gaul banget. Jaksel banget lah ya. At the end of the day. At the end of the day, anak-anak itu mampu menggali potensi terbaik yang ada dalam dirinya. Ya, karena apa? Karena dari kecil, ya, dari TK, SD, dia sudah tumbuh di lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu adalah orang tua yang menerima dia tanpa syarat dan ketentuan. Pendidik juga begitupun, ya, konsep pendidikan dengan penerimaan seutuhnya, sehingga dia tidak merasa di-compare dengan teman-temannya atau merasa saya lebih pintar sehingga nanti jago membuli tuh. Betul, ya. betul. Kan Indonesia itu katanya netizennya paling hebat membuli ya. Iya, betul. Paling hebat mengkomeni hidup orang lain lah. Iya. Memang kan itu paling mudah memang menjadi seorang komentator itu. Dan kalau kita telisik ini sebetulnya sih peran pendidikan juga, sehingga kita lebih menjadi orang-orang yang tidak mature gitu ya, tidak dewasa. Jari lebih cepat bergerak daripada otak gitu ya. Ya, oke. Jadi menarik sekali ya, Bi ya, bahwa benar pendidikan itu adalah sebuah proses mendidik, tidak bisa dan tidak boleh mendadak. Ya, Bi ya. Sabar. Betul, harus sabar kuncinya, dan insya Allah itu nanti hasil yang kita tanam itu akan kita petik, entah itu 10 tahun lagi ataupun 20 tahun lagi, itu baru akan kelihatan. Itu adalah ciri pendidikan yang long lasting. Ya, Bi ya. Betul. Nah, Abi, ini kan seperti yang tadi Umi kan udah sampaikan di awal bahwa Abi ini adalah salah satu founder dari salah satu sekolah yang ada di Bandar Lampung, sekolah swasta yang ada di Bandar. Sekolah Alam Al-Karim. Sebut saja kita Sekolah Alam Al-Karim, betul. Jadi Sekolah Alam Al-Karim itu, Abi, apakah Sekolah Alam Al-Karim itu, kan ini tadi Abi bicara menurut point of view Abi. Ya. Apakah di Sekolah Alam Al-Karim itu juga menerapkan pendidikan yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir itu, Bi? Betul sekali. Betul sekali. Oke. Jadi kita ingin SDM Indonesia, anak-anak muda kita itu tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang satu, mereka mempunyai akhlak yang baik. Ya. Kedua, mereka mempunyai identitas diri yang sangat jelas, rasa kepercayaan diri. Kemudian hasilnya adalah dia bisa menghargai orang lain, ya, meskipun dia pintar, tapi dia tidak suka merendahkan orang lain. Kalaupun dia tidak pintar, dia tidak merasa minder, karena dia yakin bahwa saya pintar di part lain. Betul. Seperti itu. Dan alhamdulillah, alhamdulillah ya, Bi, dengan baik. Dan berproses ya, Bi. Berproses. Betul. Ya, kalau kita bicara tentang tadi kita kaitkan dengan garbage in, crafting out tadi, bagaimana menurut Abi tentang input dan output siswa-siswi yang ada di Sekolah Alam sendiri, Bi? Ya. Jadi saya akan berbicara tentang inputnya dulu. Bahwa input di sini memang karena konsep kita adalah collaborative education, artinya pendidikan berkolaborasi, kolaborasi dengan siapa? Dengan orang tua murid. Dalam hal ini yang perlu kita tumbuhkan pertama kali itu adalah trust, bahwa orang tua percaya dengan kita juga percaya dengan orang tua. Nah, lalu pada saat masuk itu betul-betul memang ini informasi tentang si anak ini harus clear, ya. Apa kelebihannya si anak, ya, kekurangannya di bidang apa, dan sekali lagi itu bukan menjadi syarat penerimaan, ya, si anak untuk bisa masuk ke platform pendidikan ini. Secara umum sekolah alam di Indonesia begitu, ya. Kalaupun ada assessment itu tujuannya supaya kita bisa memberikan treatment yang pas, ya. Seperti analoginya begini, pada saat kita datang ke dokter pasti kita ditanya dong, ya kan, diagnosanya, betul, sakit apa, sehingga nanti si dokter bisa memberikan resep atau treatment yang pas sesuai dengan gejala-gejala. Nah, kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh, sehingga nanti pada saat mereka menjadi siswa kita sudah paham nih.
apa namanya passion anak ini kira-kira di arah mana gitulah. Dan tentu saja ini harus diiringi dengan komunikasi yang cukup intens dengan para orang tua. Betul, dan kerjasama ya, kerjasama yang baik. Betul. Sehingga dan ini sudah sangat terbukti Umi. Oke. Ya. Makanya saya selalu mengatakan kunci perkembangan anak-anak itu sebetulnya di kita para pendidik, orang tua dan para gurunya. Tadi itu penerimaan seutuhnya. Ya, betul. Seutuhnya. Kalau kita masih melihat dia itu, wah, di mana sih lebihnya gitu ya, Bi? Kan semacam apa self talk ya. Iya. Kalau kita mengatakan orang tuanya aja atau gurunya mengatakan anak susah gitu. Betul. Apa jadinya tuh anak? Tapi kalau kita mengatakan, ayo nak, kamu pasti bisa. Kamu nggak jago di sini, oke, it's okay. Nah, itu yang selalu diberikan oleh pendidik kita. It's okay. You're not good in this part, tapi see, you are good in this part. Kamu anak yang santun. Kamu anak yang apa namanya? Rajin ke masjid, betul, segala macam. Seperti itu yang kita ini kan, yang kita sampaikan kepada mereka sehingga pelan-pelan mereka, oh iya, saya ini hebat. Nah, dengan adanya dia percaya dirinya hebat, insya Allah anak tersebut juga akan menjadi hebat. Oke, ya betul sekali Abi. Kebetulan kan Umi juga ada ya di dalam lingkungan Sekolah Alam Al-Karim ini. Jadi memang sangat terbukti Abi, Umi yang ada di lapangan gitu ya. Jadi memang anak-anak yang notabene kita katakan ini nggak tahu gitu, itu benar-benar kita kita cari gitu loh. Kita cari way out. Betul. Kan? Bukan kita, gimana ya gitu. Bukan kita, kenapa kamu nggak bisa? Gitu. Terus dipaksa untuk jadi bisa gitu. Kenapa kamu nggak bisa? Betul. Kamu nggak bisa, kamu nggak belajar kan? Kita cari way outnya. Ayo nak, kamu pasti bisa. Betul. Ya kan? Betul. Kamu nggak bisa seperti itu caranya. Kan? Begitu kan yang dilakukan. Iya. Sehingga anak-anak itu nggak ada tuh. Aduh saya kok hebat. Pasti mereka pede-pede aja gitu. Oke. Ini yang Abi bilang tadi self talknya Umi sendiri ya Bi gitu. Umi itu sampai dalam hati itu bilang, ya Allah ini sampai gini amat ya anak-anak diperhatiin gitu loh Bi. Artinya nggak ngerti aja sampai dilatih supaya ngerti gimana caranya ngomong di depan umum. Dia nggak berani, gimana caranya biar berani. Dikasih motivasi dan sebagainya. Perorangan kadang-kadang. Iya betul. Dan memang ada beberapa anak juga yang sudah menunjukkan hasil yang progress. Ya, hasil yang didapat dari pendidikan semacam itu Abi. Jadi pernah ada satu testimoni, beliau ini adalah orang luar. Jadi anak-anak kalau di usia SMP di Sekolah Alam itu kan memang di Al-Karim ini mereka sudah banyak dilibatkan untuk bersosialisasi dengan orang luar ya Bi ya. Dan itu testimoni datang langsung dari orang yang berinteraksi dengan si anak, mengatakan bahwa si anak dengan level yang masih SMP itu akhlaknya sudah luar biasa, santun, bicaranya tertata dengan baik. Bahkan beliau sampai membandingkan dengan anak-anak yang seharusnya sudah bisa seperti itu tapi belum bisa gitu. Di usia yang harusnya udah santun, berbicara tertata dan sebagainya, ternyata kalah dengan anak-anak yang SMP. Nah, tapi memang itu tidak instan. Itu proses, betul. Dan jadi membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama dan kesabaran dari orang tua dan juga pendidiknya. Karena memang kalau kita bicara konsep tadi itu, pendidikan kita itu tidak hanya sampai di ranah sekolah. Gitu kan ya, Mia? Betul. Pendidikan kita itu harus mampu menyentuh ranah rumah mereka. Bagaimana anak-anak itu kegiatan di rumahnya seperti apa. Jadi jangan sampai di sekolahnya begini, di rumahnya berbeda. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana pendidikan ini juga bisa sampai di rumah. Ya, kebiasaan-kebiasaan di sekolah juga harus. Nah, makanya memang perlu kerjasama yang baik antara pendidik dan orang tua. Itulah collaborative education tadi ya, Bi ya. Iya. Sekolah nggak bisa berjalan sendiri tanpa kolaborasi dengan orang tua. Supaya apa yang diajarkan di sekolah juga diterapkan di rumah. Begitupun sebaliknya, apa yang baik di rumah bisa dilanjutkan di sekolah. Jadi untuk anak-anak usia TK, SD, SMP itu
kehadiran orang tua itu sangat perlu. Sangat perlu, Abi. Sangat perlu sekali. Karena apa? Sekali lagi ini adalah masa-masa mereka membentuk identitas diri. Betul, betul. Jadi di mana mereka itu harus diguyur dengan rasa sayang, rasa penuh cinta, ya, supporting, daripada orang tuanya, sehingga nanti dia akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, ya, dewasa, mature dalam perbuatan, perkataan, seperti itu. Ya, dan yang terpenting kalau kita biasa sebutnya istilahnya di sekolah alam tuh tangki cinta ya, Bi ya. Tangki cinta. Tangki cintanya itu terisi supaya terisi dengan baik, betul. Mencari tangki yang lain. Iya, betul. Gitu ya. Karena betul. Dari rumah, dari gurunya sudah terpenuhi. Dari rumah, dari orang tua sudah, dari pendidiknya juga sudah, dari lingkungan pun penerimaannya pun ada gitu ya, Bi. Nah, Abi, seru sekali kita pembicaranya, namun kita sudah tapi kita sudah ada di penghujung acara, Abi. Ya, jadi seperti biasa penghujung acara ini Abi mohon beri closing statement, mungkin bisa berupa saran atau masukan bagi para orang tua yang mungkin sekarang ini sedang bingung bagaimana caranya memilih pendidikan yang baik untuk anak. Silakan, Abi. Iya. Ini adalah satu renungan untuk kita para orang tua, ya, bahwa fitrah kita adalah menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Namun kalau itu dijalankan tanpa knowledge yang jelas, dikhawatirkan itu akan nyasar gitu, malah alih-alih kita mencari konsep terbaik, dan justru itu malah menjadi bukan ketidakbutuhan dari anak-anak kita. Jadi saya harus katakan, carilah konsep pendidikan yang satu, menerima anak kita itu tanpa dan ketentuan, artinya harus bisa A, B, C, dan D, ya, karena itu adalah syarat mutlak. Yang kedua adalah ajak mereka untuk mengenal pendidikan yang bisa membangun self identity mereka dengan jelas, membangun confidence mereka, membangun kepercayaan diri mereka bahwa mereka bisa berkarya, mereka bisa berperan, ya, bahwa saya sama dengan yang lain, sama cerdasnya, ya, dan seperti itu. Lalu kemudian mencari sekolah favorit, mencari sekolah inceran itu tidak salah, tapi mencari konsep pendidikan yang betul-betul mau menerima anak kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu jauh lebih penting. Betul. Karena itulah yang menjadi fondasi awal apakah anak-anak itu bisa berkembang atau tidak. Anak-anak itu bisa maju atau tidak. Penerimaan. Iya, betul. Seutuhnya. Penerimaan seutuhnya. Carilah pendidikan yang juga bisa menerima anak-anak seutuhnya. Dengan segala tapinya ya, Bi ya. Dengan segala tapi. Iya, betul. Baik, Abi, terima kasih banyak, Abi, waktunya hari ini sudah hadir di podcast Pendidikan Al-Karim sekali lagi untuk memberikan insight baru ya untuk kita semua. Kalau Umi sih ini baru buat Umi gitu. Jadi konsep pembelajaran garbage in crafting out ini gitu. Ini istilah saja ya. Iya, istilah, tapi ternyata di balik itu luar biasa ininya maknanya gitu ya, Abi ya. Terima kasih banyak, Abi. Mudah-mudahan Abi selalu sehat ya. Amin. Supaya nanti bisa datang lagi ke podcast Al-Karim untuk memberikan insight-insight baru lagi untuk kami semua. Salam untuk keluarga di rumah, Abi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, sahabat Al-Karim, selesai sudah bincang-bincang santai kita dengan narasumber kita, Abi Abdul Karim. Satu hal mungkin tadi Umi akan mengutip satu kalimat dari Abi Karim bahwa memilih sekolah bergengsi atau sekolah inceran itu sah-sah saja. Tetapi mencari pendidikan yang menerima dirinya, menerima anak-anak apa adanya dengan segala keunikan dan kebaikannya itu jauh lebih penting. Terima kasih, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.